yang sudah ke rumah sakit, sudah berobat, sudah dirawat, itu kan biasanya karena memang mereka sudah dalam kondisi aktual sakit begitu ya. Artinya ada keluhan gitu ya. Kemudian bisa jadi malah sudah komplikasi begitu ya. Kemudian bahkan sudah sangat kronis. Nah, tetapi bagaimana kita kemudian menangani masalah kronis ini yang ada di masyarakat? Karena kadangkala kan lebih susah nggih Bapak Ibu berhubungan dengan klien yang sehat gitu ya, yang sakit tapi merasa sehat dengan yang benar-benar sakit, ya kan? Kalau yang di rumah sakit itu karena mereka sudah punya keluhan gitu ya, sudah merasa dirinya sakit, butuh pertolongan, butuh bantuan, sehingga mereka datang. Nah, datang itu kemudian meminta bantuan. Jadi kadang dikasih obat itu juga yo manut, dikasih suntikan injeksi juga manut, dikasih intervensi apa manut karena mereka pengen sembuh. Nah, tetapi ketika kita di komunitas, di masyarakat, kita datengin warga yang mereka itu menganggap diri mereka itu sehat gitu ya, merasa oh saya nggak apa-apa walaupun saya hipertensi gitu ya, saya masih bisa jalan-jalan, masih bisa ke sawah, masih bisa ini gitu ya. Jadi kadang kesadaran untuk bisa mengontrol dari penyakitnya itu kurang. Tapi ada juga yang memang di masyarakat itu beliaunya kliennya itu bisa bertahan dengan penyakitnya karena memang menjalankan manajemennya yang bagus gitu. Nah, ini tantangan bagi kita ketika kita di komunitas gitu ya, karena kita harus memberikan edukasi pada masyarakat yang memang mereka sudah merasa diri mereka itu sehat gitu ya, dengan penyakit tersebut tuh menjadi tidak masalah begitu ya. Gitu. Nah, eh, yang pertama kita coba lihat dulu ya, apa itu penyakit kronik ya Bapak Ibu, atau penyakit tidak menular biasanya kita sebut. Jadi di dalam prevalensi atau kejadian penyakit di komunitas itu ada penyakit yang menular dan ada juga penyakit yang tidak menular atau penyakit kronik, non-communicable disease. Nah, penyakit kronis ini adalah kondisi medis gitu ya dengan durasinya panjang, berkembang berlahan gitu ya, dipicu oleh kombinasi faktor genetik, fisiologi, lingkungan serta perilaku. Jadi penyakit kronik atau penyakit tidak menular ini itu ya dia banyak faktornya, ya bisa jadi karena keturunan, bisa karena memang fungsi tubuhnya yang sudah menurun, ya mungkin secara umur gitu ya, atau dia memang sudah ada kelainan bawaan gitu ya, dan lain sebagainya terkait fisiologis dari tubuhnya sendiri. Yang berikutnya bisa jadi karena lingkungan, ya atau perilaku, ya mungkin dia sering terpapar dengan asap rokok begitu ya atau lingkungan kerjanya memang di pabrik rokok misalnya ya sehingga mau nggak mau sering terpapar dengan kondisi atau asap gitu ya atau mungkin di lingkungan lainnya yang berisiko. Kemudian tentang perilaku. Nah, ini yang sering sekali penyakit kronik ini disebabkan karena pola hidup atau gaya hidup atau perilaku ya, seperti diet yang kurang sehat, kurang aktivitas fisik, itu sehingga bisa menyebabkan timbulnya dari penyakit kronik ini sendiri. Dan penyakit kronik ini trennya gitu ya, ini menjadi penyebab utama dari kematian gitu. Nah, penyakit kronik ini adalah kondisi di mana dia itu durasi sakitnya itu lebih dari 3 sampai 6 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau kayak batuk pilek gitu ya, itu belum bisa dikatakan sebagai penyakit kronik karena mungkin 3 hari sembuh, 4 hari sembuh. Diare juga demikian ya. Dalam waktu kurang dari 5 hari, 3 hari sudah sembuh. Maka dia bukan termasuk dalam penyakit kronik. Karena penyakit kronik ini adalah yang durasinya dia itu bertahan gitu ya. Sakitnya itu bertahan sampai lebih dari 3 atau 6 bulan. Kemudian dia berkembang secara perlahan ya. Jadi mungkin dari yang hipertensinya masih prahipertensi, kemudian karena tidak dimanajemen dengan baik, dia meningkat ya menjadi hipertensi pada level 1, kemudian meningkat lagi sampai dengan kronis gitu ya, sampai hipertensi yang bahkan sudah komplikasi gitu. Jadi dia berkembang secara perlahan. Kemudian tidak bisa sembuh total gitu ya. Kadangkala itu yang biasanya menyebabkan seseorang untuk malas minum obat gitu karena minum obat jurang mari-mari gitu ya katanya nggak sembuh-sembuh gitu kan
memang penyakit kronis ini memang nggak bisa sembuh total gitu ya. Hanya bisanya dikendalikan ya Bapak Ibu, di manajemen, dikendalikan. Jadi dia bersahabat dengan sakitnya. Dia beradaptasi dengan sakitnya gitu. Artinya walaupun orang dengan penyakit DM, penyakit hipertensi, harapannya mereka tetap memiliki kualitas hidup yang baik gitu. Jadi eh, walaupun DM nih, walaupun hipertensi, tapi tetap bisa berkarya, tetap bisa beraktivitas gitu ya. Tidak melulu fokus pada penyakitnya. Oh, aku hipertensi, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Aku kalau hipertensi, jadinya aku harus istirahat, nggak boleh kerja. Nah, biasanya kadang gitu ya, memanjakan dirinya karena penyakit gitu ya. Nah, kalau di penyakit kronis ini sebaiknya kita paparkan bahwa memang penyakit ini tidak sembuh total gitu ya, tapi bisa kita kendalikan di manajemen gitu ya, dan kita beradaptasi terhadap penyakit tersebut. Jadi mengenali diri, self care gitu ya. Oh kalau awak saya nggak enak gitu ya, kok mual, kok pusing itu berarti gula darah saya lagi meningkat. Oke, waktunya saya istirahat. Jadi bisa mengenali kapan dia sedang naik gitu ya, atau sedang menyerang. Kemudian memerlukan pengobatan berkelanjutan. Jadi pengelolaannya berkelanjutan ya. Kalau misalnya dia berhenti terhadap pengelolaan dietnya, berhenti terhadap pengelolaan aktivitas atau pengobatannya, kadangkala dia kambuh gitu ya. Nah, ini eh, keluhan-keluhan pada penyakit kronis ini kalau tidak ditangani bisa mengganggu kualitas hidup ya, baik secara fisik maupun psikososialnya tadi, karena dia secara fisiknya keluhan gitu ya, nyeri gitu ya, terus habis itu mual dan lain sebagainya. Terus psikososialnya karena dia menderita misalnya gagal ginjal atau mungkin jantung, kemudian dia udah kepikiran tuh, kepikiran yang enggak gitu ya, terus fokus pada penyakitnya, meratapi gitu ya, kemudian putus asa dan lain sebagainya. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat begitu ya. Ada yang benar-benar tidak peduli itu artinya tidak menyadari luweh-luweh gitu. Ada juga yang sampai meratapi gitu ya, meratapi penyakitnya, justru malah tambah sakit gitu ya, karena pikirannya sakit gitu ya. Kemudian ada juga yang memang wajar, dia bisa bersahabat dengan sakitnya, walaupun menderita hipertensi, walaupun DM, tapi tetap semangat gitu ya, tetap aktivitas. Nah, itu yang kadang masyarakat atau kelompok yang seperti ini nih, yang dia malah kualitas hidupnya baik gitu ya. Bapak Ibu mungkin punya nih tetangga, wah walaupun sudah umurnya 50 tahun punya DM gitu ya, tapi semangatnya tinggi. Nah, kadang yang seperti itu kan malah kelihatan muda, kelihatan nggak sakit gitu ya, dan biasanya insya Allah umurnya biasanya cenderung lebih panjang gitu ya, malah lebih bisa bertahan gitu. Seperti itu. Nah, dari sini dulu mungkin ada yang mau diskusi Bapak Ibu, pengalaman dari komunitasnya, masyarakatnya masing-masing, atau mungkin keluarganya gitu ya, bisa bagaimana menerima terkait penyakit kronik itu atau melalui penyakit kronis ini. Ada diskusi dulu? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, kenapa penting? Kenapa hal ini penting untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari, untuk kita tangani gitu ya? Itu kayak yang pertama, penyakit ini tidak segera hilang ya. Tadi nggak bisa langsung minum obat langsung sembuh gitu tuh, penyakit kronik susah ya. Kemudian membutuhkan upaya yang jangka panjang untuk pencegahan komplikasi dan mempertahankan fungsional dari tubuh. Jadi memang harus butuh kesabaran gitu ya, keikhlasan dalam menerima penyakitnya gitu ya. Kemudian untuk pengobatannya atau pengelolaannya memang kadang orang berpikir, wah biayanya habis banyak ya, harus bolak-balik ke puskesmas, harus bolak-balik ke rumah sakit untuk periksa, sehingga secara waktu, secara dana, belum lagi dukungan keluarganya, dukungan sosialnya gitu ya, itu memang dibutuhkan ya untuk orang-orang yang menderita penyakit kronis ini, apalagi yang di masyarakat begitu. Jadi sebenarnya perhatian kita tidak hanya fokus pada yang sudah dirawat di rumah sakit gitu ya, tetapi bagaimana em, kelompok orang-orang yang menderita penyakit kronis di masyarakat ini mereka bisa tetap survive, tetap kualitas hidupnya tetap baik gitu ya, sehingga mencegah
apa namanya, kekambuhan-kekambuhan gitu ya, supaya tidak harus mungkin seringkali Bapak Ibu sampaikan ketika apa itu namanya mau pulang gitu ya, pendidikan ketika mau pulang, pasien mau pulang kan biasanya dibekalin ya nanti di rumah harus seperti apa dietnya, harus seperti apa apa namanya aktivitas fisiknya, perilakunya, termasuk berhenti merokok dan lain sebagainya. Nah itu yang biasanya Bapak Ibu bekali gitu ya. Nah yang menjadi PR kemudian di komunitas adalah bagaimana itu dijalankan selama berada di rumah atau di lingkungan masyarakat gitu. Kemudian tadi seringkali berkembang secara diam-diam sebelum timbul gejala yang lebih berat ya. Tapi walaupun tidak bisa disembuhkan ya atau sulit sembuh, tapi penyakit-penyakit ini dapat dikendalikan ya. Jadi intinya itu dikendalikan, bukan disembuhkan ya, tapi kita bisa mengendalikan penyakit tersebut gitu. Nah, ini untuk bedanya. Beda dari penyakit kronis dan penyakit akut. Ya, tadi yang pertama secara waktu durasinya. Durasi penyakit kronis itu lebih dari 6 bulan, sedangkan kalau durasi penyakit akut dia kurang dari 6 bulan. Kemudian penyakit kronis ini gejalanya dimulai dari gejala yang ringan ya, kemudian berkembang, perjalanannya semakin parah. Nah, kok kadang ada ya yang tiba-tiba gitu ya, gejalanya tuh tiba-tiba loh dia itu gagal ginjal gitu ya, tiba-tiba dia tuh jantung gitu ya. Sebenarnya nggak tiba-tiba juga gitu ya, hanya saja keluhan-keluhan yang dirasakan tadi yang kecil-kecil ringan-ringan itu tidak diperhatikan gitu ya Bapak Ibu, tidak diperhatikan, diabaikan sehingga tahu-taunya yang sudah kronisnya yang sudah berat begitu. Kemudian kalau yang penyakit akut dia gejalanya muncul tiba-tiba dan bisa hilang dengan sendirinya. Tadi misalnya demam, diare, itu ya batuk pilek. Nah, itu kan kadang munculnya tiba-tiba dan bisa hilang dengan sendirinya gitu ya. Kemudian untuk penyakit kronis ini penyebabnya tadi ya pola hidup yang tidak sehat dalam waktu yang lama. Jadi kebiasaan-kebiasaan sehari kita yang menetap terus-menerus ya dipertahankan nih pola hidup yang nggak sehat tuh ya lama-lama bisa kembali ke diri kita dalam bentuk yang lain yaitu penyakit gitu ya. Makanya eh, kita nggak boleh zolim ya terhadap diri kita sendiri. Jadi walaupun sibuk, walaupun banyak pikiran ya Bapak Ibu tetap memperhatikan dari hak-hak tubuh kita, istirahat yang cukup, makan yang sehat, minum yang cukup gitu ya. Istirahat kemudian kelola stresnya dengan baik gitu ya. Karena itu nanti akan kembali ke diri kita juga, ke badan kita juga ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi mulai untuk membiasakan pola hidup yang sehat ya, baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita gitu ya. Kemudian perawatannya panjang dan peluang kesembuhannya memang sedikit. Jadi tadi ya membutuhkan perawatan yang panjang dari segi waktu, dana, biaya, ya, dukungan dan lain sebagainya itu cukup panjang gitu ya. Kalau yang penyakit akut biasanya disebabkan karena infeksi virus, bakteri, atau insiden seperti kecelakaan gitu ya. Kemudian perawatannya sebentar dan kemungkinan sembuhnya besar. Nah, tetapi penyakit akut ini kalau tidak ditangani dengan tepat, dia juga bisa nih berkembang menjadi penyakit kronis gitu. Oke, nah ini contoh-contoh dari penyakit kronis. Dari tadi ngomongin penyakit kronis ya, penyakit kronis itu apa sih? Itu contohnya apa? Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi ada jantung, obesitas, diabetes, hipertensi, kanker ya. Itu termasuk dalam penyakit-penyakit kronis. Nah, faktor resikonya tadi ya, yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup tidak sehat yang makin dominan, termasuk merokok, pola makan yang buruk, stres. Nah, ternyata stres itu memiliki 90% pikiran gitu ya, itu mempengaruhi kondisi tubuh kita ya. Yang lainnya itu 10%-nya itu dari gaya hidup ya. Jadi sebenarnya tadi ya di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat gitu ya. Makanya kita harus pandai-pandai, pintar-pintar, monggo bareng-bareng gitu ya untuk mengelola stres gitu. Kemudian kurang gerak. Nah, kurang gerak itu juga ternyata bisa juga menimbulkan eh, menjadi faktor resiko dari timbulnya masalah penyakit kronik. Dan ini
sudah terjadi pergeseran ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu kan penyakit kronis atau penyakit tidak menular ini banyaknya terjadinya pada lansia nih ya. Waktu saya kecil tuh kalau hipertensi DM tuh kayaknya yang tua-tua gitu aja ya, yang udah simbah-simbah gitu ya. Sering berjalan waktu saat saya kuliah gitu ya di tahun 2006, 2010 gitu. Oh, ternyata penyakit kronis itu mulai ke usia dewasa. Mulai dari 30 sampai 50 tahun itu menderita penyakit-penyakit DM, hipertensi jantung gitu ya. Nah, seiring berjalan waktu lagi semakin ke sini, ternyata penyakit kronis ini sudah mendekati ke usia dewasa muda, bahkan ke remaja, bahkan ke anak-anak. Oke. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahkan sekarang ini sudah terjadi gitu ya ke remaja, anak-anak ataupun ke dewasa muda gitu. Beberapa penelitian kemarin saya juga punya mahasiswa yang penelitian di SMA gitu ya terkait kejadian hipertensi, ternyata sudah ada gitu ya eh, kejadian hipertensi di dalam anak sekolah di remaja SMA gitu ya, dan faktor resikonya itu karena setelah kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah begadang gitu nggih, kemudian kebiasaan merokok, paling banyak itu begadang Bapak Ibu, begadang, kemudian kebiasaan merokok dan juga makanan gitu, itu yang sudah mulai bergeser gitu ya. Bahkan ke anak sekolah di tingkat SD ya, ada beberapa yang menderita DM ya, kemudian ada gagal ginjal juga. Nah, setelah kita eh, apa namanya? Kaji gitu ya, faktor-faktor risiko, ternyata ini nggih, pola makan. Jadi pola makan di mana sekarang tuh kan pola makannya banyak manis ya Bapak Ibu ya, manis, kemudian kurang gerak, jadi yo maemnya manis-manis terus nonton TV aja, duduk nonton TV gitu ya setiap hari seperti itu. Nah, kalau dulu kan kita kalau kecil kasti ya Bapak Ibu, kasti, apalagi main peta umpet gitu, jadi energinya itu apa yang kita makan itu keluar gitu kan dalam bentuk energi. Nah, untuk yang sekarang nih, generasi sekarang kan lebih banyak aktivitasnya itu duduk ya, tiduran duduk, kemudian kurang menggerakkan badan. Nah, ini mungkin bisa kita eh, mulai aktifkan, mulai biasakan dari keluarga kita. Saya juga masih punya PR ya Bapak Ibu. Jadi ini diskusi aja sambil mengingatkan diri saya juga gitu ya. Ternyata anak-anak kita ini mulai harus kita perhatikan nih ya gaya hidupnya. Nah, untuk bisa memulai ya kita harus jadi contoh ya kan. Kalau pengen anak-anaknya olahraga ya orang tuanya juga harus olahraga ya. Jangan sampai kita minta anaknya olahraga tapi kita sendiri itu nggak olahraga itu. Jadi olahraga bersama itu minimal 10 menit setiap hari. Bisa dengan jalan santai, jalan sehat, jalan apa namanya? Jalan pelan, jalan santai. Kemudian bisa dengan lari kecil, bisa juga dengan peregangan gitu. Bisa juga dengan bersepeda. Pokoknya gerak gitu ya. Dan fokus. Jadi geraknya itu bukan nyuci, bukan apa namanya nyapu gitu, beda ya. Itu gerakan yang setiap hari memang ya, tapi ini gerakan yang memang teratur, jadi 10 menit per hari dengan gerakan olahraga, aktivitas fisik ya. Kemudian faktor yang kedua adalah penurunan eh, merokok pada remaja itu memang menurun ya merokoknya. Tetapi ternyata rokok elektrik nih yang signifikan ya, meningkat secara signifikan ya dari datanya di usia 10 sampai 18 tahun itu dari yang awal 0,06% sekarang sudah meningkat menjadi 0,13%, dan penemuan terbaru kemarin katanya rokok yang elektrik ini malah justru menyebabkan penyakit paru yang tidak sembuh ya. Tapi saya belum baca secara lebih lengkapnya terkait informasi tersebut. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman menangani penyakit yang ada di klinis gitu ya, bisa menjadi bahan untuk kita memberikan edukasi di masyarakat nih. Oh, di klinis tuh ada loh kejadian klien yang dia faktor resiko utamanya yaitu merokok elektrik, terus ada penyakitnya apa gitu ya. Nah, itu kita bisa jadikan bahan untuk kita memberikan edukasi nih kepada kelompok remaja gitu ya untuk mereka bisa meninggalkan aktivitas itu. Oke, selanjutnya ini data presentase penyakit di tahun 2022 ya. Jadi yang paling tinggi memang hipertensi ya, disusun dengan diabetes, kemudian ada rematik, penyakit jantung, asma, asam lambung, asam urat, kemudian ada kolesterol, gagal ginjal, tumor gitu ya. Nah, ini presentase hipertensi masih menduduki yang paling tinggi gitu ya. Nah,
Kemudian bagaimana tentang penanganannya? Tadi kan sudah kita memaparkan tentang jenis-jenis penyakitnya ya. Kemudian ini bagaimana sih penanganannya ya? Penanganan penyakit tidak menular itu bisa dengan memodifikasi faktor resikonya. Jadi kan kita udah tahu nih faktor resikonya itu perilaku ya. Nah, maka kita harus bisa memodifikasi, melakukan pencegahan gitu ya dengan penanganan dengan ya dirubah gitu kan. Perilaku ini dirubah dan menjadi PR yang luar biasa ketika kita di masyarakat, kita diminta untuk merubah perilaku gitu. Karena perubahan perilaku itu kan ada 3 prosesnya ya Bapak Ibu. Mulai dari yang tahu, kemudian setelah tahu dia mau dulu, setelah mau dia mampu, ya kan? Nah, yang pertama biasanya sampai tahu aja nih, kita ngasih edukasi terus mereka tahu, iya tahu gitu ya. Tapi mereka belum mau gitu ya, belum mau untuk berubah. Tapi nanti nggak ngerokok itu rasanya pahit tapi nanti kalau nggak merokok itu lemes ya. Oh, tapi gitu ya, masih tapi-tapinya tuh masih banyak. Nah, itu berarti belum mau. Nah, untuk belum mau ini kita harus memotivasi lagi dengan edukasi-edukasi lainnya gitu ya. Baru sampai mereka mau. Setelah mau, mereka kan udah niat nih ya untuk berubah. Terus kemudian kita mengajarkan untuk mereka bisa mampu. Nah, ngajarin ya caranya mengatur diet gimana, caranya aktivitas fisik yang ringan seperti apa, yang bisa dilakukan di rumah seperti apa. Nah, itu kita ajarkan. Sehingga antara tahu, mau, dan mampu itu bisa terlaksana. Barulah perilaku ini akan terbentuk. Itu baru terbentuk, belum bertahan, ya kan? Terbentuk aja itu udah alhamdulillah ya, apalagi kalau bisa istiqomah atau bertahan. Karena untuk bertahan ini juga tantangannya luar biasa, ya. Ketika mereka mau berhenti merokok, tapi nanti kumpul-kumpul lagi sama teman-temannya ditawarin, ya bisa saja di relapse, relapse-nya berulang lagi perilaku lamanya, gitu ya. Jadi modifikasi faktor risiko ini menjadi tantangan kita juga untuk bisa kita paparkan kepada masyarakat gitu ya terkait rokok, aktivitas fisik maupun pengelolaan berat badan. Ya, pencegahannya bisa Penkes tadi ya. Kemudian kita optimalisasi posbindu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa sharing ya, apakah di rumah Bapak Ibu sudah ada posbindu PTM? Jadi biasanya kan adanya posyandu lansia sama posyandu balita gitu ya. Nah, untuk posbindu PTM sudah berjalan atau belum? Atau posyandu keluarga. Jadi di posyandu keluarga atau posbindu PTM itu sasarannya ya memang seluruh anggota keluarga ya. Kita screening gitu ya. Setiap sebulan sekali. Kemudian kita di situ mengajarkan edukasi tentang pola hidup yang sehat. Terus kita juga bisa senam bareng gitu ya. Jadi optimalisasi dari posbindu PTM. Gitu. Masih cukup sedikit ya padukuhan yang menerapkan Pospindu PTM dari kelolaan itu. Kemarin kami membentuknya di Kasihan itu ya, di apa namanya wilayah kerja Puskesmas Kasihan 2 itu baru 2 yang terbentuk ya untuk Pospindu PTM. Nah, kemudian sekarang bergeser ke Sidoagung kemudian itu di padukuhannya yang melaksanakan Pospindu PTM juga masih sangat sedikit gitu ya. Yang banyak posyandu lansia dan posyandu balita. Nah, sebenarnya program Puskesmas juga nggih untuk membentuk Pospindu PTM ini ya, tetapi biasanya sudah terbentuk tapi nggak berjalan gitu. Karena memang butuh kader ya Bapak Ibu, terus butuh kesadaran masyarakat yang tinggi untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian kita juga bisa membentuk kawasan tanpa rokok. Dimulai dari rumah kita sendiri masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi bisa ditaruh tulisan di depan rumah untuk tulisan kawasan tanpa rokok. Jadi nanti orang yang bertamu di tempat kita pun akan sungkan gitu ya ketika mereka mau merokok di dalam rumah kita. Kemudian jangan menyediakan asbak di ruang tamu gitu ya. Jadi kita dari diri kita sendiri, keluarga kita membentuk lingkungan yang tanpa rokok gitu. Kemudian melakukan deteksi dini. Nah, deteksi dini ini yang kadang kesadaran untuk melakukan deteksi di sini ini deteksi dini itu masih kurang ya. Kalau belum punya keluhan kadang nggak mau gitu ya periksa. Takut malah justru takut nanti nggak malah tahu gitu ya sakitnya. Jadi nggak usah periksa aja lah misalnya kayak gitu. Oke, kemudian ada program cerdik. Nanti program cerdik ada flyernya kayaknya. Oke, kemudian terkait diagnosa. Nah, ini diagnosa komunitas tuh ini aja Bapak Ibu ya. Jadi nggak akan kemana-mana. Yang penting Bapak Ibu paham, ya paham bisa bedain. Sampai uji kompetensi nanti, sampai profesi uji kompetensi nanti yang keluar juga ini.
Ya, jadi yang pertama defisiensi kesehatan komunitas. Defisiensi berarti terjadi penurunan status kesehatan. Ya, datanya biasanya ditandai dengan di dalam kelompok itu terjadi lebih dari satu penyakit. Jadi misalnya data menunjukkan pada kelompok dewasa 40% mengalami hipertensi, 20% mengalami DM, 11% mengalami asam urat. Nah, itu udah defisiensi tuh. Sudah terjadi penurunan status kesehatan pada kelompok tersebut. Faktor lainnya biasanya ditandai dengan nggak adanya program. Ya, programnya tidak berjalan, tidak ada posbindu misalnya. Kemudian belum pernah dilakukan screening atau belum pernah dilakukan edukasi atau apa gitu ya. Nah, terus faktor lainnya yang bisa juga mendukung itu dampaknya, dampak yang sudah terjadi. Misalnya sebanyak 2 orang dirawat di rumah sakit atau satu orang meninggal karena gagal ginjal misalnya. Nah, di dalam komunitas kita bisa mengangkat defisiensi kesehatan komunitas ketika tadi datanya itu ada data yang menunjukkan bahwa status kesehatannya itu menurun gitu. Ada penyakit, ada yang komplikasi, ada yang meninggal bahkan, ada yang sampai dirawat di rumah sakit, nggak ada program gitu. Gitu ya. Kemudian dua, diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko. Sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi perilaku kesehatan cenderung berisiko kita angkat kalau kelompok atau individu itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang nggak sehat. Ya. Jadi misalnya mereka itu remaja itu mereka sehat-sehat sekarang, Bu. Tapi mereka itu punya kebiasaan merokok. Nah, perilaku merokok ini kan kalau dipertahankan secara terus-menerus dia berisiko kan. Makanya dikatakan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, itu kalau tadi ya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, mereka sudah tahu tapi mereka sulit untuk berubah, untuk mengubah gaya hidup gitu ya. Sudah tahu sih kalau itu tuh nggak baik gitu ya, tapi sulit untuk mengubahnya. Nah, itu kita bisa ngambil perilaku. Nah, diagnosa yang kedua dan ketiga dan keempat ini yang kadang terbalik-balik ya Bapak Ibu. Nah, ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ada manajemen kesehatan tidak efektif. Nanti bisa dilihat di SDKI ya pengertiannya. Kalau yang pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu ketidakmampuan mengidentifikasi sampai mengelola. Kalau yang manajemen kesehatan tidak efektif itu adalah dia gagal dalam melakukan pengelolaan. Nah, jadi gini, kalau kelompok atau keluarga dia memiliki penyakit gitu ya, misalnya hipertensi. Terus mereka sudah pernah diedukasi, sudah tahu tanda gejala hipertensi, sudah tahu cara penanganannya gitu ya. Tapi mereka nggak mampu nih untuk melakukannya, nggak mau berobat, nggak mau mengatur diet, nggak mampu untuk aktivitas fisik. Tapi mereka udah tahu ya, itu berarti kita ngangkatnya yang manajemen manajemen kesehatan tidak efektif. Karena mereka sudah tahu, hanya saja mereka tidak mampu untuk mengelola manajemennya nih yang nggak efektif. Nah, kalau yang pemeliharaan itu mereka memang belum tahu. Jadi mungkin biasanya baru divonis atau didiagnosis gitu ya. Oh, ternyata dari hasil screening jenengan hipertensi. Waduh, terus nih hipertensi itu saya harus gimana? Hipertensi itu yang kayak gimana? Saya harus ngapain? Jadi mereka masih bingung. Makanya pengertiannya ketidakmampuan mengidentifikasi. Nah, berarti mereka secara pengetahuan masih kurang, maka diagnosanya pemeliharaan kesehatan tidak efektif gitu. Kalau ketidakefektifan coping, ya itu berarti ada masalah tapi cuek gitu ya, nggak mampu untuk menerima masalah atau menangani masalah. Ya, acuh gitu ya. Nah, itu bisa mengangkat ketidakefektifan coping komunitas. Saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk strategi intervensi perawat, bisa health edukasi ya untuk menangani masalah-masalah tersebut kita tentunya bisa memberikan edukasi. Terus proses kelompok ini berarti kita mengumpulkan gitu ya, misalnya mengumpulkan orang-orang yang sama-sama menderita hipertensi. Terus habis itu kita bentuk kelompok, dan disitulah mereka curhat satu sama lain ya.
wah aku tuh hipertensi udah 10 tahun, ternyata gini gini gini. Yang satunya baru hipertensi dan ketakutan. Setelah dia mendengar dari curhatan teman-temannya yang udah lama hipertensi, akhirnya dia lega. Oh ternyata aku banyak temennya. Oh ternyata hipertensi itu bisa kok ditangani, bisa kok dikelola gitu. Jadi kita proses kelompok. Nah ini yang masih jarang juga di komunitas nih, walaupun kita sudah di tempat-tempat praktek itu kita udah membentuk ya, tapi di pedukuhan lainnya kadang belum terbentuk ya. Jadi kita mengumpulkan Bapak Ibu, dikumpulin nih yang sama-sama sakit tuh, misalnya satu kelompok tuh 10 orang aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Terus tadi setiap sebulan sekali mereka pertemuan, ketemu, saling curhat, saling diskusi, saling kita kasih tema. Oh, diskusi hari ini tentang makanan. Yo, Bapak Ibu gimana pengalamannya dalam mengelola hipertensi ini? Untuk makanannya seperti apa gitu ya. Terus kita kasih edukasi sambil mereka itu cerita satu sama lain gitu. Nah, pertemuan berikutnya kita ngomongin tentang pengobatan herbal. Nah, siapa Bapak Ibu yang sudah mencoba? Wah, saya udah nyoba nih pakai jus mentimun, ternyata mantap. Oh, yang satunya, oh saya nggak cocok ya ternyata pakai mentimun gitu ya. Saya cocoknya misalnya pakai semangka, nah, jus semangka atau seperti apa gitu. Nah, ini di proses kelompok ini sangat membantu dan menimbulkan semangat gitu ya, motivasi bagi para sama-sama para penderita gitu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang di klinis yang di apa namanya ruang HD pasti sudah terjadi ya proses kelompok ini, bahkan mereka kadang udah punya kelompok kan paguyuban gitu ya, dan mereka saling memberikan motivasi satu sama lain. Gitu. Kemudian kemitraan kita bisa bermitra dengan puskesmas, dengan dinas, dengan perangkat pedukuhan gitu ya untuk menjalankan intervensi kita. Kemudian pemberdayaan berarti kita melatih mereka untuk mandiri, misalnya melatih senam hipertensi gitu ya. Nah nanti kalau kita udah nggak berkunjung di sana lagi, harapannya senam hipertensi ini tetap dijalankan oleh kelompok tersebut. Gitu. Nah ini intervensinya tadi sudah saya sampaikan, hanya ini uraiannya ya, edukasi, terus kita bisa penyuluhan ke kader, posyandu, kegiatan senam bersama, ya. Kemudian kita bisa memantau screening terpadu dengan jadwal rutin cek tekanan darah di puskesmas atau di Posbindu tadi ya. Kalau ke puskesmas mungkin mereka keluhannya jauh, nggak ada yang nganter, nah makanya diadakanlah Posbindu di pedukuhan masing-masing. Nah, yang lagi ngetren nih kita pakai home visit dengan telemonitoring ya. Jadi ada apa namanya SMS, WA gitu ya untuk penderita DM atau hipertensi mengingatkan kapan kontrol, mengingatkan kapan minum obat gitu ya. Kemudian info-info kesehatan tuh juga disampaikan di situ. Nah, itu luar biasa. Jadi semakin dengan kemajuan zaman itu kan kadang orang ingin di rumah tapi tetap mendapatkan layanan kesehatan gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dikembangkan di rumah sakit Bapak Ibu masing-masing gitu ya untuk adanya telescreening ataupun telemonitoring terhadap pasien-pasien yang tadi di polinya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian mereka walaupun sudah pulang tetap mendapat perhatian gitu ya. Wah, aku diingetin ya sama PK Bantul disuruh kontrol. Oh, aku diingetin nih nggak boleh banyak pikiran kan seneng gitu ya. Oke, kemudian pendampingan dan penguatan sosial, support group tadi yang saya sampaikan ya, jadi ada komunitas untuk penderita DM atau hipertensi, kemudian ada perlibatan keluarga ya, jadi keluarganya juga kita libatkan. Kemudian kolaborasi, kita bisa berkolaborasi dengan gizi, fisioterapi ataupun farmasi ya. Kemudian jika membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut, maka kita bisa merekomendasikan untuk rujukan ya. Kemudian misalnya biasanya kan mereka kesulitan biaya ya untuk pengobatan yang panjang dan yang berulang, maka kita bisa eh, memberikan edukasi tentang pelayanan ini nggih, BPJS atau mungkin jaminan kesehatan yang mereka bisa akses gitu. Nah, tadi penggunaan teknologi ya, Sampon, nah itu Bapak Ibu monggo bisa dikembangkan ya di institusi masing-masing, instansi masing-masing karena sekarang sudah berbasis teknologi ya. Jadi monggo walaupun mereka sudah pulang mungkin tetap bisa reminder digital gitu ya dengan SMS, dengan WA atau dengan grup atau ada notif tertentu, aplikasi tertentu gitu ya. Itu sangat luar biasa. Kemudian pencegahan primer dan sekundernya
bisa screening sejak dini ya. Jadi Bapak Ibu monggo putra-putranya dari keluarga kita sendiri bisa kita motivasi untuk melakukan screening sedini mungkin ya. Paling tidak minimal 6 bulan sekali gitu ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan lebih dini gitu. Kemudian imunisasi yang lengkap. Oke. Nah, ini promosi kesehatan atau yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, ada cerdik dan patuh. Ini salah satunya di Puskesmas dan Nurjan ya. Tapi di Puskesmas lainnya juga ada karena ini program pemerintah. Jadi ada cerdik. Cerdik itu cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet diet sehat ya, kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Kemudian ada patuh. Nah, ini harus periksa kesehatan rutin juga, kemudian mengatasi masalah dengan pengobatan yang tepat, diet, dan aktivitas fisik, sama hindari asap rokok. Sama sebenarnya keduanya ya. Oke. Nah, ini peran kita ya sebagai pendidik, kemudian kita juga memberikan pelayanan, tapi yang paling penting dan utama dan tantangan paling besar itu menjadi role model gitu ya. Kadang kita bisa bicara ini itu, tapi kita sendiri susah mempraktekannya gitu ya. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Ini yang bisa saya ceritakan ya Bapak Ibu dari materi kita untuk belajar tentang penyakit kronis di masyarakat. Monggo kalau ada apa tadi diskusi gitu ya atau mungkin sharing, silahkan saya buka. Ibu Atau izin pengalaman, sedikit, iya silahkan. saya mau bertanya tentang health education tadi, terkait dengan komunitas di masyarakat ya, Iya, dengan kronis tadi. Misalnya masyarakat umum, yaitu terkhusus masyarakat yang awam tentang kesehatan itu, ya, untuk penyakit kronis sepertinya masih belum bisa memahami untuk pengobatannya. Jadi banyak sekali masyarakat-masyarakat, terutama bagi lansia yang oke. sudah pengobatan rutin setiap bulan itu, yang misalnya dengan diagnosa hipertensi, terus diabetes mellitus, beliau-beliau itu mengatakan bahwa kita itu kok sering setiap hari minum obat, itu nanti jadi ketergantungan dan bisa menjadi penyakit ginjal gitu, Bu. Ya, Karena setiap hari harus minum obat dan itu ya, tidak tahu kapan harus berhentinya gitu. ya. Sedangkan kita sebagai seorang kesehatan sudah memiliki edukasi bahwasanya justru kalau tidak minum obat itu akan bisa berakibat nanti kayak hipertensinya itu tidak teratur, terus gula darahnya juga tidak teratur, kadang naik, kadang tidak. Ya itu akan membuat kerja jantung dan eh, gula yang tidak teratur itu akan menyebabkan jadi tidak konsisten yang akan mengakibatkan jadi kerusakan ginjal gitu. Tapi kadang masyarakat itu sendiri malah beranggapan ya enggak kalau kita tiap hari itu minum obat, obat itu kan racun, jadi bisa membuat ginjal kita rusak tuh Bu. Iya. Nah, itu yang membuat kita itu kadang kesulitan untuk memberikan edukasi ke masyarakat awam di mana bisa memberikan edukasi yang tepat sehingga bisa diterima kepada masyarakat yang awam tadi itu. Ya, ya, terima kasih Bu Gusti ya sharingnya sangat luar biasa. Betul banget ya, itu kita kalau edukasi di masyarakat, saya mendampingi beberapa mahasiswa yang di masyarakat itu, pertanyaannya sama gitu ya. Nah, kita disuruh minum obat nanti malah jadinya ginjal gitu ya, takut gitu ya. Nah, itu karena apa faktornya? Jadi kadang kita itu memberikan edukasinya itu tidak kompleks, nggak menyeluruh ya. Misalnya gini, kita memberikan edukasi hipertensi. Tapi ya fokus kita hanya pengertian hipertensi, tanda gejala, komplikasinya cuma disebutkan nih, komplikasi hipertensi itu bisa ini doang. Nggak dijelaskan bagaimana kronologinya kok bisa menjadi ini gitu ya. Nah, kemudian tanpa diimbangi dengan edukasi dari penyakit lainnya gitu. Jadi pemahaman terkait penyakit lain itu juga harapannya bisa juga jelas gitu ya, terpapar masyarakat ini. Masyarakat taunya gagal ginjal itu karena
kecanduan obat gitu ya. Padahal itu hanya sebagai salah satu faktor dan bukan menjadi faktor utama gitu kan ya. Tetapi bagaimana kemudian gaya hidup pun juga akan bisa mempengaruhi gagal ginjal, bahkan lebih dominannya adalah karena penyakit lainnya, penyertanya gitu ya. Nah, itu hal yang eh, mungkin kadang tadi ya, karena dia masyarakat ini tuh hipertensi, akhirnya kita ngasih edukasinya cuma hipertensi tok gitu ya. Jadi ya udah taunya hipertensi doang gitu, nggak tahu tentang komplikasi dari hipertensi ini, kenapa bisa menjadi gagal ginjal, perjalanannya seperti apa, ceritanya gitu ya. Itu tidak ada di dalam angan-angannya Bapak Ibu yang ada di komunitas yang tadi masih awam gitu. Tapi kalau misalnya pemahaman itu bisa dipahami oleh masyarakat, maka dari pemahaman itu kan mereka akan berpikir ya, berpikir, oh ternyata kalau aku itu nggak minum obat, ternyata hipertensiku ini tuh bisa menyebabkan ini ya. Ternyata nanti ginjalku yo mesake ya gitu ya. Dia harus bekerja dengan lebih keras lagi ternyata. Oke, berarti aku harus apa aja yang harus dilakukan begitu. Ya gitu ya Bu Gastia, itu memang PR kita. Jadi harapannya kalau kita memberikan edukasi itu tidak terpotong-potong dan tidak apa namanya terpilah hanya fokus itu gitu ya, tapi memang bisa melebar, termasuk mitos-mitos. Nah, makanya kalau di komunitas tuh selain dari edukasi tentang proses penyakit tersebut, biasanya kita berikan juga edukasi tentang mitos-mitos. Tadi ya, misalnya kita mitos minum obat bisa menyebabkan ginjal, itu mitos atau fakta. Kita diskusi lah sama apa namanya masyarakat untuk memecahkan dari pandangan tersebut. Kemudian pandangan masyarakat lainnya, misalnya apa contohnya ya, minum apa misalnya minum jus apa namanya timun bisa malah menyebabkan kematian gitu ya, karena dia hipotensi karena minum minum timunnya terlalu banyak, overdosis misalnya gitu ya. Itu nah mitos atau pandangan yang salah atau yang benar gitu. Nah, hal seperti itu yang kita luruskan gitu. Jadi kadang saya selalu sampaikan ke mahasiswa yang praktek di komunitas tuh, ayo jangan cuma tentang penyakit yang dibahas nih, tapi tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat gitu ya. Yang remaja nih ngasih edukasi tentang misalnya menarche gitu ya pada pertama kali head. Nah kan mitosnya banyak banget tuh, nggak boleh potong kuku, nggak boleh keramas, nggak boleh minum es. Nah itu harus kita luruskan gitu. Kalau bukan kita yang meluruskan sebagai tenaga kesehatan, siapa lagi gitu ya. Bahkan sekarang kan di apa namanya media sosial itu juga banyak edukasi yang nggak benar ya Bapak Ibu. Jadi edukasi itu memang media sosial bagus ya untuk banyak nih informasinya. Tapi kadangkala ada informasi juga yang kurang tepat. Nah, siapa sih yang bertugas meluruskan? Ya kita sebagai tenaga kesehatan yang kita tahu gitu ya. Kita sudah belajar. Makanya kita eh, ayo berlomba-lomba juga untuk memberikan edukasi melalui media sosial yang kita punya. Gitu nggak Bu Gusti Asih ya. Tantangan memang luar biasa. Jadi nanti kalau memberikan edukasi, sekalian mitos-mitos itu dipecahkan gitu ya Bu Gus. Jadi kadang itu pendidikan juga mempengaruhi juga Bu. Kadang orang Betul, Laras. yang tidak berpendidikan kadang juga penerimanya itu ayo ben mati yo ben gitu Bu. Jadi kita kan Betul, ya memang hidup-hidup kesadarannya masih rendah ya. Oke. Oke, kadang Bu, asik Ini bisa. sama-sama. Nah, Bapak Ibu untuk tadi ya menyadarkan gitu ya, meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu perlu kita sentuh ya. Sentuh itu dalam hal bukan hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kadang kan kalau edukasi itu, ayo Bapak Ibu cek kesehatan, berobat biar sehat, biar semangat, biar bisa berkarya, bisa bekerja gitu. Nah, kadang seperti itu kan mereka tuh alah wes lah, wes tuwo, wes iki gitu ya. Tapi kemudian kita kembangkan bagaimana sudut pandang itu tuh lebih luas. Masih pengen lihat anak cucunya gitu ya. Anak cucunya juga masih pengen lihat orang tuanya. Ayo masih punya waktu untuk beribadah. Berarti masih dikasih kesempatan nih sama Allah untuk bisa menambah ibadahnya, nambah sangunya. Jadi hal-hal kayak gitu itu perlu kita sondingkan gitu ya. Kita eh,
agar sudut pandang dari klien di masyarakat itu tuh semakin luas bahwa kesehatan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu ya, tapi ternyata untuk keluarganya, anak cucunya, dia bisa memberikan contoh, dia bisa bercerita kepada orang lain, bisa bermanfaat. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan gitu, sehingga mereka semangat nih untuk sembuh, mereka semangat untuk sehat, supaya mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain di sisa-sisa kehidupannya kan gitu. Begitu nggih, Bu Gusti Asih nggih. Nggih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Menika sampun azan duhur, mungkin Bapak Ibu ada yang sambil udah menjalankan sholat ya. Mohon maaf tadi terpotong di waktu sholat duhurnya. Sampun? Jika sudah kita akhiri untuk pertemuan hari ini ya Pak Mujiang ya. Iya. Ibu. Nanti untuk yang jam 13 berarti kita nggak jadi kuliah.